Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Naikkan pujian yang bersama-sama. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dari awal naikkan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, ya Tuhan, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosa. Mari bangkit diri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, saya persilakan hambanya, ditinggikan di atas pujian. Ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi menuju siang ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu, datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah kehidupan orang percaya, waktu kami berdiri di rumah Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup kami dipulihkan, diajar, dituntun oleh kebenaran. Sehingga hidup ini makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan dari hati ke hati. Kami siap pikiran, siap iman, siap hati untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya Pendeta Antoni Chang. Terakhir saya melayani saudara di sini 2025 bulan Oktober tanggal 5. The first week, minggu pertama saudaraku. Temanya adalah kaya lupa Tuhan, miskin tangan mencuri. Itu tema terakhir. Tema hari ini kasih mula-mula dan kebangunan rohani. Dua temanya sama, ibadah tadi pagi dan juga hari ini, siang ini. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu seorang engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Nikolaus itu adalah pada zaman itu pengajar aliran sesat, saudaraku, begitu. Tuhan pun tidak suka. Pengikut Nikolaus yang juga kubenci, kata Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah kasih mula-mula dan kebangunan rohani. Mengapa harus dibahas tentang kasih mula-mula dan kebangunan rohani? Kasih mula-mula menjadi suatu esensi kerohanian yang sangat penting. Kebangunan rohani juga menjadi hal yang sangat penting, harus kontinus dalam kehidupan kita selaku.
Karena rohani itu harus selalu dibangun. Maka saudara melihat dalam konteks yang sangat besar, pendeta-pendeta besar itu melakukan KKR, kebaktian kemerohani. Buat apa? Karena dalam hidup kita saudaraku, kadang-kadang kita sudah jauh dari Tuhan, kita masih merasa dekat. Kadang-kadang kita sudah hidup di lumpur dosa saudaraku, tidak sadar. Pura ada suatu kekuatan yang datang, kuasa Tuhan itu menghidupkan rohani kita kembali. Maka dua hal ini, kasih mula-mula dan revival itu kebutuhan gereja dari dulu, sekarang, dan akan datang saudaraku. Gereja harus perhatikan poin itu. Baik, tema ini saudaraku, kasih mula-mula dan kebangunan rohani, perikop yang sudah kita baca, saya bagi menjadi 3 segmen. Mengapa harus dibagi menjadi 3 segmen? Untuk mempermudah jemaat mengerti saudaraku. Sehingga sistematisasi berpikirnya jadi bagus. Jemaat mengikutinya gampang. Oke. Segmen pertama adalah berbicara mengenai kualitas kerohanian daripada jemaat di Efesus. Kalau disebut jemaat di Efesus, saudaraku, berarti melingkupi semua orang-orang percaya di jemaat itu atau di gereja itu. Kalau zaman kita, ya ada pendeta, ada diaken, ada majelis, ada pelayan Tuhan. Semua pria, wanita, tua, muda, besar, semua saudaraku. Jadi disebut jemaat di Efesus. Saudara sekalian, ini surat Wahyu ini saudaraku, itu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dikirim jemaat di Efesus saudara sekalian ya. Dan perhatikan ayat di atas kok saudara yang pertama. Coba yang pertama. Supaya jemaat tidak bingung juga membacanya kan ya. Itu perhatikan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, saudaraku. Saudara terkesan, kok malaikat ya? Malaikat di Efesus, apa artinya itu? Sebenarnya malaikat itu kalau dalam bahasanya saudara pelajari, malaikat tidak hanya sekedar berarti malaikat kayak malaikat yang ketemu Yusuf, ketemu Maria, bukan sekedar itu. Malaikat juga mempunyai pengertian pengirim berita, saudaraku. Bisa orang, gitu. Jadi ini kalau tidak lihat ke dalamnya kita bingung. Loh, kok malaikat yang kirim? Bukan itu. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan. Segmen pertama adalah bicara mengenai tentang kualitas kerohanian dari jemaat di Efesus. Segmen kedua adalah bicara tentang kasih mula-mula. Segmen ketiga bicara mengenai peringatan, pertobatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan. Jadi clear ya, kita bagi 3 segmen itu. Segmen pertama, dia akan berbicara mengenai kualitas kerohanian jemaat di Efesus. Seperti apa kualitas kerohanian jemaat itu, saudaraku? Nah, kalau ingin mengetahui kualitas kerohanian jemaat itu, kita harus tahu siapa yang mendirikan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus didirikan oleh 2 rasul. Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Di situ juga ada orang terkenal suami istri namanya Aquila dan Priscilla, saudaraku. Berarti itu gereja besar, ya. Gereja besar, gereja orang-orang besar, raksasa rohani di situ. Maka Tuhan memuji kualitas kerohanian dari jemaat di Efesus. Dan kita semua pasti tahu, kalau Tuhan sudah memuji itu real. Tuhan tidak mungkin ya, hanya sekedar apa ada Tuhan gede-gede, itu bukan Tuhan. Tuhan juga tidak mungkin, saudaraku, ya, ternyata tidak ada apa-apa kok Tuhan memuji dengan tidak benar. Tidak. Kalau Tuhan sudah memuji saudaraku, itu pasti seperti apa adanya. Gitu. Jadi benar waktu Tuhan mengatakan, aku memuji engkau. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu kamu tidak suka orang jahat. Aku tahu engkau tekun dalam ajaran benar. Engkau melawan rasul-rasul palsu. Engkau menemukan mereka sebagai pendusta. Aku tahu engkau bertahan menderita oleh karena namaku. Aku tahu kau tidak kena lelah. Itu Tuhan puji dan memang demikian saudaraku. Karena kualitas gereja hebat. Kalau dikontekstualisasikan ke zaman sekarang, gereja apa itu saudaraku? Gereja pendirinya pada top internasional. Raksasa rohani. Ajarannya kuat, ya, peka dengan ajaran sesat saudaraku. Gereja aktivitasnya luar biasa, kekuatan powerful sekali itu gereja seperti itu kalau zaman sekarang saudaraku. Oke, itu zaman Rasul itu. Jadi Tuhan benar-benar memuji kualitas daripada kerohanian umat di jemaat di Efesus itu. Nah ini suatu gambaran buat kita. Tapi ketika kita masuk segmen kedua, cukup membuat kita berpikir lebih keras. Ternyata segmen pertama Tuhan itu memuji. Apa adanya memang seperti itu, tepat seperti itu, tidak mengada-ngada. Tapi ketika sampai di segmen kedua, Tuhan mengatakan,
namun aku mencela engkau. Nah ini unik nih. Udah dipuji, kemudian dicela. Mencela apa? Gitu. Engkau telah kehilangan kasih semula. Itu bahasa Alkitab. Bahasa zaman sekarang adalah engkau kehilangan kasih mula-mula. Gitu saudaraku. Kok bisa? Kalau namanya kehilangan, berarti dulunya ada ya. Aku kehilangan uang. Contoh ya, berarti uangnya dulu ada, sekarang kehilangan. Kau kehilangan kasih mula-mula, berarti dulunya kasih mula-mula itu ada padamu. Can you imagine? Itu gereja begitu hebat. Rasul yang bangun begitu kuat di dalamnya. Ajaran tekun plus kasih mula-mula. Betapa hebatnya itu gereja. Hebat sekali. Tapi ketika Tuhan mengatakan engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Berarti tinggal kegiatan aktivitas gerejanya yang kuat saudaraku. Tapi kasih mula-mula sudah hilang. Itu poinnya. Kok bisa? Nah ini pertanyaan penting. Kok bisa hilang? Kenapa hilang? Kayak apa sih itu Pak Pendeta kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula itu kalau kita analogikan seperti seorang anak muda dan seorang anak gadis lagi jatuh cinta. First love. Kasihnya kuat sekali, senang sekali ketemu pacarnya, saudaraku, itu kasih mula-mula. Jadi pada saat the first time when you believe in Jesus, saudaraku, waktu percaya kepada Tuhan, saudaraku, kehangatan cintamu, sayang kepada Tuhan, tahu Tuhan baik itu membakar hatimu, itu kasih mula-mula, saudaraku, kasih mula-mula. Nah sekarang perhatikan, tapi Tuhan mengatakan kau telah kehilangan kasih mula-mula. Kenapa bisa hilang? Apa sebabnya? Kita harus mikir saudaraku. Karena kita pun akan merasa, apa saya seperti jemaat di Efesus ya? Kalau jemaat di Efesus dengan kita pasti kita kalah saudaraku. Karena bangun itu rasul. Oke? Nah, apakah saya sudah pelayanan? Saya sudah bergereja, tiap minggu bergereja. Saya ikut doa pagi, saya ikut ibadah, saya pelayan Tuhan, pendeta menjadi khotbah, saya gembala, saya diaken, saya majelis, saya pemain musik, semua kategori gua ikut begini-begini. Apakah saya itu disebut kehilangan kasih mula-mula? Bukankah dengan semua pelayanan yang saya miliki itu menyatakan aku punya kasih mula-mula? Tidak seperti itu. Nah ini harus waspada. Kadang kita bisa terbuai bagian itu saudaraku begitu. Dan yang menilai itu ayat tadi Tuhan Yesus. Kan Tuhan tidak bohong. Aku memuji engkau. Tapi aku mencela. Karena kasih mula-mula sudah hilang. Kok bisa? Kasih mula-mula itu kita analogikan. Supaya mempermudah jemaat untuk mengerti. Kasih mula-mula itu seperti hubungan suami istri. Yang dulunya pacaran. Seorang anak gadis, seorang anak muda. Dapat first love. Mereka jalin sampai 2 tahun, 3 tahun. Cukup kuat hubungannya, mereka masuk ke jenjang pernikahan. Kasih mereka itu makin kuat. Setelah menikah 1-2 tahun diberkati anak. Sampai beberapa anak, cakap-cakap, lucu-lucu anaknya. Dan ketika perjalanan sampai ke 15 tahun, 10, 15, 20 tahun saudaraku, kasih mula-mula itu mulai hilang. Kenapa? Perbedaan pendapat, cara berpikir yang berbeda, ya. Saling menyakiti, saudaraku, ya. Terlihat kelemahan pasangannya, atau dalamnya ada pengkhianatan, saudaraku, tidak ada kesetiaan lagi di situ, perbedaan yang sangat tinggi, saudaraku, membuat kasih mula-mula itu pelan-pelan menurun, lama-lama mereka menjadi dingin. Menjadi dingin, sudah tidak ada kasih mula-mulanya. Tapi hidup mereka masih tetap sebagai suami istri. Hidup masih sebagai suami istri, masih satu rumah, ya. Masih kumpul dengan anak-anak supaya jangan anak-anak sedih. Lihat kita ada apa-apa, kita baik aja. Masih ke rumah mertua, masih ke rumah papa mama, masih sebut papa mama, masih antar jemput. Ya, karena ada kepentingan perusahaan, tanah, properti atas nama berdua, saudaraku. Masih secara formalitas family, masih husband and wife. Tapi dalamnya kosong, dingin. Itulah kasih mula-mula. Masih pelayanan, iya. Masih khotbah, iya. Masih kasih persembahan, betul. Masih pergi ke gereja hari Minggu, iya. Masih jadi diaken, betul. Masih nyanyi, iya. Masih tekun sana sini gereja urus, iya saudaraku. Tapi deep inside kayak suami istri. Sudah gak ada hubungannya. Dingin, itu loh bahayanya kerohanian itu. Formalitas gereja. Kalau gak khotbah apalagi saya jadi pendeta. Gak gembala apalagi.
Saya diaken, ya datanglah ke gereja saudaraku. Tapi seperti suami istri itu, formalitas, surat pernikahan masih ada loh. Ya, surat pernikahan gereja masih ada loh. Semua masih lengkap. Hidup masih serumah, tapi dalamnya dada lagi kosong. Dada lagi, kau telah kehilangan. Nah suami istri itu hidupnya kayak apa? Diumpamakan seperti jemaat Efesus itu. Bisa terjadi itu kepada kita? Sangat bisa. Kadang-kadang kita terbuai. Ya aku pelayanan kok Pak Pendeta. Gereja butuh apa saya kasih kok. Saya rajin kok. Ya KTP saya Kristen, salib saya gede. Begitu. Dikit-dikit haleluya amin. Gue ngomong rohani kok. Tapi kalau Tuhan tunjuk, yuk gimana? Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Itu ironis loh. Harus kita pikir dengan baik saudaraku. Jadi rohani tidak segampang yes amin, yes amin. We should think deeper and deeper. Lebih dalam lagi saudaraku. Lebih selidik itu rohani. Gak bisa main ada saudaraku. Karena zaman berubah. Tuhan sengaja mengajar begitu lewat kitab Wahyu itu supaya jemaat itu saudaraku. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Kok bisa? Seperti suami istri, formalitas keluarga. Seperti jemaat dengan Tuhan, formalitas pelayanan. Deep inside, nothing. 25 tahun lalu, saya melayani youth di satu gereja di Samanhudi kalau tidak salah. KKR, di retreat, puncak itu. Anak-anak muda lah, ayo KKR. Session 3 session, udah selesai session terakhir KKR altar calling. Saya khotbah tentang penyalipan Tuhan. Maju, ada yang mau jadi pendeta, bertobat lah, berubah anak muda kan. Setelah semua, udah selesai acara lagi makan-makan, itu ketua pemudanya datang. Kak mau tanya, mau tanya apa? Tadi kakak cerita tentang penyalipan Tuhan itu, sulitnya itu, sulit menderitanya Tuhan seperti itu. Waktu altar calling itu, temanku maju loh Pak. Padahal saya tahu dia itu hidupnya kacau balau. Dia bisa nangis loh Pak. Dia maju, bertobat, ngomong lagi dosa dia. Dia mau jadi hamba Tuhan, ini maju loh. Nah anak muda ini tanya, tapi saya mau tanya satu Kak, kenapa? Kok saya enggak ada perasaan seperti itu ya? Itu dia. Bergereja sejak remaja loh. Aktivitas banyak sampai terpilih jadi ketua pemuda saudaraku. Tapi ketuhannya, kok aku enggak rasa apa-apa ya Pak? Papa mama kita yang sudah meninggal, yuk teringat kebaikan mereka, ada keharuan hati loh. Apalagi Yesus yang lebih dari papa mama, yuk enggak rasa apa-apa. Enggak ada hubungannya. Boleh saja kita aktif di gereja hebat luar biasa saudaraku. Tapi deep inside enggak ada. Maka Tuhan tembak Efesus gitu. You telah kehilangan kasih semula. You hanya formalitas. Dan ini juga akan tertuju kepada kita di gereja zaman ini. Kalau you tidak hati-hati. Faktor lingkungan luar atau istilahnya fenomena. Atau tingkah laku rohani. Atau tingkah laku gerejawi. Tingkah laku pelayanan. Tidak boleh menjadi penentu. Nah dia pasti punya kasih mula. Enggak. Itu tingkah laku di luar tidak boleh. Faktor penentu deep inside your heart itu tidak boleh. Harus dibalik. Deep inside your heart lah yang akan menentukan tingkah lakumu di luar. Kalau hatimu baik, pasti kamu tidak mau buat jahat. Tapi kalau hatimu jahat, kita bisa pura-pura baik loh. Bahayanya hidup ini. Ya kan? Hatimu jahat, yuk ke gereja, yuk bisa pura-pura baik. Pura-pura rohani, dikit-dikit. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu saudaraku. Iya, baik hatimu jahat sekali. Tapi kalau hatimu baik, you mau ngomong jahat aja, tidak cocok dengan hati, kamu gak mau. Karena deep inside yang menentukan di luar, Tuhan tembak langsung. Kamu pikir, kehebatan you saya puji itu, you sudah hebat, sudah rohani, no. You sudah kehilangan esensi. Center di dalamnya sudah kosong, seperti suami istri itu. Bahayanya hidup ini. Saudara jadi, so how Pak Pendeta? Kalau begitu kita harus masuk satu step lagi ya Pak ya. Bagaimana mendeteksi bahwa saya, Pak Pendeta, tetap ada kasih mula-mula itu atau sudah tidak ada. Nah, ini harus ada saudaraku. Bagaimana mendeteksinya? Supaya aku tidak terpesona, tidak terbuai oleh fenomena tingkah laku pelayananku. Mendeteksi secara dalam itu apa? Nah, itu sifatnya personal. Sifatnya personal dan saudara deteksinya itu harus jujur kepada diri sendiri. Itu penting. Itu saya istilah sebagai journey of your faith. Pertualangan iman mula yang akan mengajar kamu yuk melihat aku masih ada gak kasih mula-mula di situ letaknya. Setiap kita pasti punya petualangan iman. Aku kasih contoh hidup saya.
sebagian besar tahu saya kok. Umur 26, saya terima Tuhan Yesus. Di rumah sakit jiwa. Saya beda dengan pendeta lain. Aku udah gila dulu baru jadi pendeta. Ada orang lain udah jadi pendeta baru gila, saudaraku. Perjalanan imannya beda. Ya kan? Nah ini. Tuhan ada di situ. That is my first love. First love loh men. Keluarga sudah gak mau. Buang ke situ. Bukan penjara. Kalau penjara masih sehat, you bisa ini. Tapi kalau rumah jiwa gak bisa. Yang sudah sakit jiwa, keluarga sudah gak mau. Bocai, gak ada guna. Udah dibuang orang, tapi Tuhan ada di situ. Tuhan mau. Tuhan poles, Tuhan mau saudaraku. Tuhan poles gitu. Oke? Nah ini journey of my faith itu start di situ saudaraku. Start di situ. Pernah saya cerita, pernah dengar? Berapa kali mau bunuh diri gak mati. Sampai terakhir itu, saudaraku 3 kali gak mati saya. Kemudian saya pulang ke daerah kos saya itu, karena dia kumat, saya gak bisa gak tahu jalan. Di daerah Lokasari itu banyak lorong. Gimana ini? Udah mau sore gitu. Kaki masih bisa jalan, tenaga ada, tapi ini gak bisa. Jalannya sesuai ikut kaki. Balik, jalannya mirip-mirip saudaraku. Gak bisa tangkap pikirannya. Tiba-tiba berhenti. Itu pintu kos saya. Kamar saya di atas. Itu saya punya journey of faith start dari situ. Orang sakit jiwa kan begitu kan. Waktu mau mandi. Karena gak kenal pendeta. Gak kenal gereja, gak tahu. Karena dulu agamanya lain. Asal mau mandi, doanya begini. Doanya pun gak pintar. Tuhan Yesus, aku mau mandi. Jangan tiba-tiba aku lari keluar tidak pakai pakaian, aku malu. Karena orang sakit jiwa itu begitu. Tuhan aku mau makan, jangan tiba-tiba aku buang gitu. Every day I speak about God. Saya kenal pendeta. Itu journey of my faith, itu mulai dari situ. Saya kalau doa, Tuhan dengar lo, gak terjadi lo. Itu mulai hidup. Mulai hidup pelan-pelan saudaraku. Sampai setelah saya sehat, sekolah pendeta, Tuhan ada di situ. Tuhan bawa saya sekolah pendeta sampai S3 di Amerika, Tuhan ada di situ. Sampai saya dikenal di mana-mana internasional, saudaraku, Tuhan ada di situ. Sekian puluh tahun saya melayani, setiap khotbah saya, jemaat duduk, dia nggak sadar air matanya turun. I know that one. Itu ada kuasa Tuhan di situ, saudaraku. Karena I speak through my heart. Saya bicara lewat hati saya. Bukan pura-pura, bukan memancing jemaat. Never. You coba cek khotbah saya di YouTube channel itu sekali 500 khotbah lebih. Nggak pernah aku iming-imingi you, saudaraku. I speak through my heart. Ya waktu pelayanan seperti Tuhan ada di situ. Sampai saya kena 2020, saya kena serangan jantung. Ke Penang saya, saudaraku. Tapi sebelum operasi saya kena serangan jantung. Tidak mati. Tuhan ada di situ. Operasi selesai. Balik lagi ke Jakarta, COVID melambung tinggi. 8 bulan istirahat, jahitnya kering dulu baru boleh teriak. Nggak boleh vaksin COVID. Karena apa? Karena operasi jantung. Udah 8 bulan, udah mulai kering, senang, udah mau khotbah lagi. Diabetes saya itu. Hipertensi, diabetes itu 30 tahun saya. Itu mempengaruhi mata. Saudaraku, mata itu retina ditarik ke bawah semua. Sama menjadi buta total ini kanan. Menyerang mata kiri juga. Sehingga retinanya pecah, pembuluh darahnya. Itu darahnya masuk ke dalam bola, bukan keluar, masuk ke dalam bola mata. Penglihatan dari 100% tinggal 16%. Itu paling susah. Karena kalau kita tidak bisa lihat, kita nggak bisa buat apa-apa men. Coba yuk selesai ibadah, yuk bisa lihat, yuk bisa pulang. Yuk mau kemana? Baca HP nggak bisa, mau kontak orang nggak bisa. Ini gelap semua, nothing. Nggak jadi siapa-siapa loh gitu. Itu paling susah, itu paling menakutkan dalam hidup saya. Kalau gila saya nggak takut, udah gila apa yang ditakuti? Gitu kan. Ya, tapi ini nggak bisa lihat. Gak bisa lihat, makan aja gak bisa pas. Kadang mata itu saudaraku seperti sarang laba-laba, itu darah semua menyebar di situ. Gak bisa lihat gitu. Itu seperti lampu pijar yang hampir putus, kuning-kuning. Begitu saudaraku, bagaimana bisa? Sulitnya tuh hidup. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Tuhan aku pengen lihat, tapi kalau harus buta, aku jalani juga. Tapi kalau aku buta, saya akan melayani dunia orang buta. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya ya. Berkaca-kaca mata saya. Ingat dokter ngomong, Bapak tidak boleh nangis. Bapak kok nangis, pressure ke mata, pendarahan lagi. Gitu. Menangis pun tidak boleh. Saya tidak boleh tidur kayak kita biasa. Gak boleh, saya harus tidur dalam posisi duduk. Kalau gua tidur telungkup, telentang, darahnya masuk ke bola mata lagi. Setengah tahun saya
tidur dalam posisi duduk. Tambah 1 tahun lagi gue jadi malaikat, men. Gak boleh, sulitnya hidup itu. Ya. Siang mau pipis ada anak istri bantu. Malam jam 3 subuh. Orang diabetes itu suka pipis. Saya enggak lihat itu kamar mandi lorongnya kayak apa. Saya raba-raba dinding, itu 5 kali 6 kali bangun pegang-pegang dinding, masuk toilet, balik lagi. Nobody there, tapi Tuhan ada di situ. That is journey of my faith, saudaraku, petualang iman saya. Sampai mata ini operasi di Singapura, sembuh bisa lihat 90%-an, saudaraku. Ini udah kosong sebenarnya, udah dioperasi semua. Ini kacamata kosong punya untuk menjaga aja. Udah selesai 3 bulan terakhir ini, masalah ginjal. Saya punya diabetes, hipertensi 30 tahun sudah. Itu hipertensi 30 tahun itu berbahaya sebenarnya. Itu akan menyerang 7 titik dalam tubuh kita. Jantung, mata, lever, hati, prostat, ginjal itu bagian itu semua itu. Itu kalau sudah 30 tahun, tunggu tanggal mainnya aja, saudaraku, begitu. Saya kena di ginjal sekarang. Nah, dokter diabetes bilang, Bapak obat ganti, suntik insulin. Oke, udah bagus tapi harus cek ginjal. Karena Bapak sudah makan obat gitu lama, ginjalnya, urinnya ada foaming enggak, ada berbusa enggak, ada Pak, harus cek. 30 tahun diabetes, hipertensi itu. Hipertensi jangan anggap enteng loh, banyak kita dapatkan, punya kan yuk kan. Banyak pikiran, banyak kerjaan, suka emosi, gak bisa tidur, you harus take care. Kalau di plus dengan diabetes itu bahaya. Tidak punya uang juga bisa naik darah, biasa saudaraku ya. Kurang duit, kurang ini. Nah itu 30 tahun, nyerangnya di ginjal. Dokter saya cek darah, oke cek ginjal. Ginjalnya ternyata tinggal 37%. Itu 1 step lagi cuci darah. Jadi bagaimana? Cukup syok sih waktu itu. Tahun 2023 itu masih 60% loh. Begitu. Tiba-tiba drop gitu, seperti tinggal 37. Harus cari dokter, kata dokter ginjal. Aku cari dokter. Ingat ya, cari dokter jangan satu. You are the second opinion, cari beberapa. Harus pinter. Dokter itu ngomongnya bisa beda-beda. Kayak pendeta dia ngomongnya. Saya cari di Indonesia, Jakarta 1, Tangerang 1. Di Tangerang punya, masih muda loh itu perempuan. Saya cari di Penang 2, saudaraku. 1 pria, 1 wanita. Saya cari 1 di Singapura, itu hebat di Singapura, senior dia. Gitu saudaraku. Cari semua dokter ngomong ini, ngomong itu, saya tidak mau turut dulu. Di Penang juga sama, jago sih dia. Itu pasiennya sampai jam 12 malam loh. Hebat sih dia, aku terakhir. Cek, cewek galak bukan main. You punya bladder, kantong kemih itu banyak air. Kalau you tidak bisa pipis, ya, itu kan airnya naik ke atas, itu ginjalmu terendam, you dead. Dia ngomong gitu. Memang, itu dokter, saya kasih you 3 macam obat. You makan 6 minggu, kembali ke saya, kalau obatnya tidak bekerja, kita pilih jalan lain. Oke dok, gue beli itu obat. Duduk di kamar di hotel Penang itu, mikir, makan obat dia, 6 minggu, nanti lihat kalau tidak berhasil cari jalan lain. Berarti ginjal gua main-main dong nih. Jadi kelinci pencobaan itu dokter macam-macam dia saudaraku. Ya enggak gua ciak lah itu obat. Emang gua bego, iya kan? You mau cari jalan apa? Padahal suruh gua cuci darah. Ya enggak lah, saya cari dokter lain. Dokter lain bilang jangan begitu. Saya cari Akira, Singapura itu. Nah ini bagus, dengerin ya saudaraku. Ginjal itu tidak mungkin sembuh, kecuali anugerah Tuhan. Sakit ginjal itu, penurunan ginjal itu disesuaikan dengan memang kondisi usia. Kayak motor, mesinnya kalau motor sudah lama, mesinnya pasti juga udah lama. You paksa nanti motornya menjerit, saudaraku begitu. Nah ginjal itu begitu. Tetapi dia akan cepat drop kalau ada penyakit. Ya, saya kan hipertensi diabetes 30 tahun, men. Ya, itu tidak mungkin bisa sembuh kalau kecuali ada mujizat Tuhan. Nah bagaimana dokter kalau seperti itu? You harus maintain. 3 bulan sekali ketemu saya kasih makan obat-obat yang ada sekarang untuk maintain. Supaya you bisa tahan 5-10 tahun. Udah selesai dia jelasin detail loh itu dokter. Itu ada keturunan Jepang dia, namanya Akira. Bukan orang India itu saudaraku ya. Kalau orang India itu Vijay kan begitu kan. Itu ada wu-nya, marganya. Dia jelaskan semuanya. Kemudian dia ngomong gini, semua udah jalan, tapi Bapak harus jaga makan. Nah ini berat. Jaga makan, apa itu? You tidak boleh makan daging merah.
Daging merah, sapi, bebek, babi tidak boleh makan. Babi kan berat kok tidak makan. Ini dia akan di sini asal ketemu saya ngomongnya cukyok terus saudaraku. Begitu. Jauh masak cukyok tadi pagi itu udah gak ada dia. Iya kan? Kan berat. Itu gak boleh makan. Kemudian daging merah gak boleh. Itu gak boleh makan yang bertepung. Wah itu banyak tuh. Mie lah, ayam gulung lah, asam manis, semua yang bertepung sudah gak boleh makan. You harus makan ayam saja. Ikan itu cari yang tidak tinggi proteinnya gitu. Sayur itu cauliflower lah, kubis lah, tomat lah, makan itu. Dan semua harus direbus. Tidak boleh pakai bumbu. Ginjal tidak boleh makan natrium, garam. Gak boleh. Direbus. Saya sudah rebus makan ini 4 bulan lebih saudaraku. Saya kurus 5 kilo. Semua direbus. Jadi pakai bawang bombay, pakai cabai. Cabai gak boleh cabai botol. Itu sudah ada kimianya. Ginjalmu tidak kuat katanya. Bapak tidak boleh ada satu penyakit baru. Ada penyakit prostat aja, you meninggal. Karena you ginjal pasti tidak kuat terima darah. Terima obat. Dan ingat ya, kalau sakit ginjal, dengan coba-coba you makan obat Chinese. Langsung cuci darah. Dah kuat itu ginjal. Hati-hati ya. You cari obat-obat ini, tanya dokter dulu loh. Gitu. Karena itu obat Chinese kuat sekali. Masuknya langsung cuci darah. Kata dokter itu, jangan coba-coba. Karena itu ginjal dia tidak tahan. Untuk garam aja dia sudah gak bisa kok begitu. Dan tidak boleh gemuk. Udah ginjal gemuk lagi, gak kuat itu ginjal. Begitu. Nah dokter udah selesaiin semua, babi itu semua sudah tidak boleh. Makan ayam aja, tawar aja. Direbus tiap hari. Saya udah masak sendiri sekarang. Saya kemana ada makanan saya di mobil apa masak sendiri. Gak enak itu hidup. Karena kita biasa makan enak, makan berbumbu. Saya pakai bawang bombay, cabai semua direbus makan. Enak sih rasanya, enak sih itu ayamnya ada berminyak. Tapi waktu makan tetap hambar karena tidak ada bumbu masak. Ya, sulit loh itu, tapi bisa lewati enggak? Saya makan, lihat anak saya makan babi. Sakit hati lo gue men. Ke Penang, estalase kaca itu, rosedaknya goyang-goyang, mancing dia. Ke Singapura, Takashimaya itu food courtnya, wangi banget tuh ayam ginseng. Wangi banget itu kue tiaw Penang, calap ciong, itu wangi banget tuh saudaraku. Saya liatin satu-satu, karena itu makanan saya. Saya liatin satu-satu, telan dudang, apa-apa supaya terbiasa. Jangan hindari. Saya liatin satu-satu, lama-lama saya terbiasa kok. Sampai jemaat ajak saya makan, yuk makan, ayo. Yuk orang pesan apa, saya bawa makanan saya, masih bisa kongko. Iya kan. Ya. Tapi mata itu kan bisa tidak pura-pura tidak lihat. Tapi ini tidak bisa pura-pura tidak mencium. Jangan bego loh kita. Tetap cium dia men, gitu. Nggak bisa pura-pura itu. Sulitnya hidup, I pass through. Udah 4 bulan. Anak saya makan enak, saya biasa. Tapi susah sekali, karena ini bibir sudah terbiasa makan enak. Itu 1 bulan masih bisa loh. Udah tahap 4 bulan, 5 bulan, rasanya bosan sekali. Asal mau makan pasti itu aja. Pas aja, bosan sekali. Tapi I must pass through. That's journey of my faith. Nah sekarang lihat intinya. Kayak apa? Jadi dengan journey of Pak Antoni punya faith seperti itu, bukti cinta kasih mula-mula itu kayak apa? Perhatikan. Dulu aku sakit, Tuhan tolong saya. Aku sekolah-sekolah ada Tuhan. Dulu saya ingin sekolah loh. Kalau dulu saya punya uang, saya sekolah mungkin bukan pendeta. Mungkin gelarnya lain. Tapi karena tidak ada kesempatan untuk sekolah, dapat sekolah dari Tuhan, menjadi pendeta, saudaraku. Saya sekolah Tuhan ada di semua ada. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali. Dalam keadaan sulit, bahaya, berapa kali harus bunuh diri Tuhan ada di situ. Dalam operasi bahaya Tuhan ada di situ. Mata sudah hampir tidak dilihat Tuhan ada di situ. Nobody there, tapi Tuhan ada di situ. Sampai keadaan ginjal seperti ini saya masih pergi berobat sendiri ke luar negeri. Tuhan ada di situ. Orang bilang jangan cari teman atau istri temannya nanti tiba-tiba enggak jadi masalah. Saya bilang ya. Tuhan ada di situ. Bahasa jemaat kita. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Sekali ini Tuhan pasti tolong juga. Amin. You pasti ngomong amin. Tapi bahasa itu tidak boleh koma. Tidak boleh titik. Itulah kerohanian. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Tuhan kok mau sembuhkan saya seperti balik tangan. Iya. Berkali-kali Tuhan tolong saya, koma. Sekali Tuhan tidak tolong saya, amin enggak? Amin. Ini yang kita tidak suka. Periksa ke Alkitab. Banyak tokoh Alkitab dalam hari tuanya Tuhan tidak tolong. Tapi mau tahu enggak yuk kesetiaan dia kayak apa? Tuhan mau sembuhkan saya tinggal balik tangan. Aku percaya Allah Maha Kuasa. Tapi kok Tuhan tidak sembuhkan saya enggak jadi masalah.
Aku bisa jaga makan, bisa tahan 5-10 tahun, aku udah senang. Bisa khotbah di mimbar Tuhan, saudaraku. Yeah. Aku enggak mau. Sayangku kepada Tuhan, cintaku kepada Tuhan, dilandasi oleh disembuhkan atau tidak. I don't want. Aku enggak mau dilandasi oleh itu. Aku tetap mau cinta. Walaupun Tuhan tidak sembuhkan, aku mau setia sampai mati. Aku mau melayani sampai mati. Di situ aku baru tahu, saudaraku. Kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepadaku itu tidak hilang. Tidak hilang. Sampai sekarang tetap hidup dalam hati saya. Terharunya minta ampun. Ini khotbah sudah ada beberapa kali di gereja khotbah model tema ini, saudaraku. Setiap kali tadi bangun jam 4, saya lacak dulu. Tuhan, sekian 10 tahun saya melayani Engkau. Orang bilang khotbah saya bagus, mempengaruhi orang. Ini itu, aku aktif, giat ini dikenal orang. Tapi aku masih punya gak kasih mula-mula. Jangan-jangan aku seperti jemaat Efesus juga Tuhan. Tidak punya. Aku lacak, teliti, jujur melihat. Masih ada. Aku tidak mau karena you sembuhkan saya, aku cinta. Tidak mau. Nah ini bahaya buat kita. Coba tes you punya journey of faith. Kadang kita merasa Tuhan sudah tidak berkati you putus asa, kecewa. Hilang itu kayak suami istri tadi itu. You hilang. Tuhan kok gak tolong anak saya satu-satu aja meninggal. Kok Tuhan gitu? You gak mau lagi pelayanan. Sekian puluh tahun melayani Tuhan. Tambah melayani kok tambah miskin. You say no ke gereja. Mama saya cuma satu. Ya, papa sudah tidak ada. Aku doa-doa tidak sembuh malah meninggal di zaman COVID. You malah ngaku gereja itu berat. You gak mau. Buat apa? Tuhan apa itu? Itu manusia itu. Itu orang Kristen, saudaraku. Kualitas kerohanian hanya sebatas you give me, you bless me. Tapi ketika when there's not heaven, sorry ya, itukah cinta mula-mula. Istrimu kalau sudah tua, suamimu kalau sudah tua, kalau cintamu mula-mula hidup, tetap sayang dia loh. Jaga dia sampai mati. Itu baru namanya cinta, saudaraku. Tapi kalau istrimu sudah tua, sudah sakit, dia tidak mau. Cinta you sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Cintamu sangat terkondisi. Aku tidak mau. Saya menemukan. Aku masih sayang Tuhan. Cinta mula-mulaku masih hidup. Gitu. Aku tidak seperti jemaat di Efesus. Aku jadi teringat masa lalu waktu kita terkenal di mana-mana. Beberapa teman pendeta juga. Sekarang di mana mereka? Ada yang masih oke. Ada yang sudah tinggalkan Tuhan. Ada yang sudah hidup egois bukan main. Ada yang sudah memaafkan Tuhan. Ada juga yang sudah bahkan menyingkirkan Tuhan. Ada. Sangat mengagetkan. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Itu sangat ironis, saudaraku. Akankah itu terjadi kepada kita? Sangat bisa. Kalau you tidak hati-hati. Kalau you tidak hati-hati. Hari ini I tell you. Tuhan ngomong tadi. Siapa bertelinga ya dengar. Kalau you tidak hati-hati kita terbuai. Aku rohani kok. Masih ke gereja kok. Aku support gereja kok. Tapi Tuhan bilang hatimu kosong. Sama seperti anak muda ketua Yod itu. You hanya tingkah laku rohani, formalitas saja. Tapi deep inside your heart, you tidak ada kehangatan dengan Tuhan. Kita tidak mau dibohongi oleh tingkah laku rohani. Pak Pendeta, kalau sudah kejatuhan seperti ini, seberapa serius sih kejatuhan itu? Ayo, Tuhan yang jawab bukan saya. Lanjutin. Ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan tunjuk jemaat Efesus, kau telah kehilangan kasih mula-mula. Dan ingat, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sangat serius. Formalitas gereja jalan, tapi sangat dalam jatuhnya. Gimana dengan jemaat yang tidak ada pelayanan sama sekali, betapa lebih dalam lagi jatuhnya. Ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kita masih merasa rohani. Kita masih merasa fine-fine aja. Padahal sudah tidak, men. Sudah tidak. Ingat ayat yang Tuhan ngomong suatu hari. Kami melayani engkau atas namamu. Berkuasa namamu. Kami mengusir setan. Tuhan ngomong apa? Pergi kamu. Enyah kamu. Aku tidak mengenal engkau. Itu loh kalimat itu. Karena dia tidak punya kasih. Dia sudah kehilangan itu. Dia hanya manfaatkan apa yang ada di gereja. Dia hanya memanfaatkan nama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, pergi kamu. Aku gak kenal kamu. Itu hidup, saudaraku. You see life. Hati-hati setiap kita.
Kalau you tidak hati-hati kita akan terbuai, saudaraku. Serius sekali kejatuhan itu. Bukan sekadar hanya masalah dosa, bukan saudaraku. Tapi kita sudah hilang tapi nggak sadar betapa bahayanya. Hilang tidak sadar. Sudah kehilangan kita masih merasa ada. Betapa kasiannya anak-anak Tuhan seperti itu. Masih pakai salib, KTP masih Kristen, ngomongnya masih haleluya. Tapi deep inside, dada. Betapa kasiannya. Betapa kasiannya kerohanian zaman sekarang seperti itu. Kalau saya ngomong begitu, saudara bisa melacak, you kan lihat tingkah laku itu banyak sekali sekarang. Luar biasa. Banyak sekali orang Kristen seperti itu sekarang, saudaraku. Tapi tahu betapa jahatnya mereka. Oh, tidak ada ketulusan lagi. Cerdik tambah tulus itu Kristen. Cerdik saja tidak tulus, saudaraku, ya, jadi penipu. Tulus saja tidak cerdik, mudah ditipu. Ya. Itu hidup itu, you lihat. Hati-hati lo hidup. Ya, sekarang kalau begini kita masuk segmen 3. Segmen 3 itu warning, repentance, forgiveness, and punishment, saudaraku. Jadi kalau hidup yang sudah betapa dalamnya engkau sudah jatuh, Tuhan kasih warning. Tuhan itu kalau menjatuhkan hukuman tidak serta-merta, saudaraku, tapi harus ada prosedural. Warning dulu, kadang-kadang dari teman, dari istri, Pak, you sudah jalannya terlalu jauh loh. Dari pendeta seperti khotbah begini gitu, saudaraku. Ada warning dulu. Tapi you take it easy. Gak usah lah. Orang lain juga begitu kok. Gak usah sosok rohani banget. Ya, orang lain begitu fine-fine aja. Tuhan juga gak buat apa-apa kok. Hati-hati. Jangan anggap peringatan Tuhan itu sepele, saudaraku. Peringatan itu ada batasnya. Kalau peringatan demi benar sudah datang, sudah mengatakan bertobatlah supaya kita repent, saudaraku. Kita tetap merasa fine-fine aja. Ujungnya yang muncul itu punishment, hukuman. Kalau Tuhan sudah hukum, pakai apa saja. Zaman Nuh, Tuhan pakai air bah. Zaman di mana membawa umat Israel ke tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut, Tuhan pakai ular, patok mereka sampai mati. Baru Tuhan suruh pasang satu, yang ada salib, yang ada bentuk ularnya. Suruh mereka lihat itu salib. Ya, baru mereka sembuh. Maka itu bentuk seperti itu menjadi logo apotikan, saudaraku. Itu menjadi obat buat mereka. Sodom Gomora, Tuhan pakai api belerang. Ya. Anaknya Safira mencuri uang Tuhan, Tuhan pakai bumi belah menjadi 2. Masukkan mereka ke dalam. Mereka itu menyembah lembu patung emas, saudaraku. Tuhan porak-porandakan mereka. You lihat. Tuhan pakai apa saja. Tuhan pakai alam semesta, bencana alam, bisa. Tuhan pakai kejahatan manusia. Tuhan pakai kejahatan manusia. Tuhan pakai penyakit, itu sangat banyak, saudaraku. Ya. Tuhan pakai penyakit. You sudah tidak cinta Tuhan, sudah tegur. Ujungnya Tuhan hukum pakai penyakit. Bisa. Disuruh belajar, disuruh khotbah tentang kebenaran, membalikan fakta. Tuhan hukum, ngomong pun tidak boleh. Bisa. Bicara pun tidak bisa lagi. Bisa. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang murka. Ketika kita tidak sadar akan hal itu, saudaraku, suatu hari kalau punishment come, menyesal pun tidak ada gunanya. Tuhan bisa pakai apa saja. Apa saja. Lihat itu Daud. Ambil istri orang, bunuh suami orang. Kau telah melakukan kekejian di mata Tuhan. Kalimatnya keras sekali. Tapi Tuhan tidak bunuh dia. Tidak bunuh dia bukan karena kasih sama dia loh. Itu tidak bunuh sebagai sesuatu bentuk hukuman. Tuhan tidak bunuh. Tuhan ngomong apa? Kau tetap hidup. Dan dengan kepala matamu juga akan sedih melihat rumah tanggamu. Aku sudah menaruh pedang di rumah tanggamu. Hari tua dia. Dia lihat anaknya. Yang laki, yang perempuan. Ya. Yang laki itu perkosa anaknya sendiri. Tuhan kasih dia itu. You see. Aku tidak bunuh kamu. Tapi aku lihat sampai hari tua kamu melihat pedang di rumah tanggamu. Anakmu sendiri, keturunan dagingmu sendiri saling memperkosa. Betapa pahitnya hati Daud. Itu kalau Tuhan sudah marah, men. Gak tolong lo. Maka siapa bertelinga, hendak ia mendengar. Aku ingin khotbah dari hatiku, saudaraku. Sekarang bulan Januari.
Biasanya gereja kalau bulan Januari program baru, kepengurusan baru. Jangan-jangan di antara kita bulan Desember 2025 aja you sudah ancang-ancang. Nanti tahun depan saya nggak mau pelayanan lagi lah. Itukah bentuk kasih mula-mula you? Saya nggak suka dengan si A, si B. Itukah kamu? Saya udah melayani 10 tahun, cukup lah. Oh itukah kasih mula-mulamu? Saya sudah mau mundur dari diaken. Buat apa? Mau kemana yuk? Hari Minggu ke gereja. You tidak melayani, mau kemana? Where are you going? Udahlah, udah 20 tahun melayani aku sekarang untuk diriku sendiri. Itukah kasih mula-mula kita? Jangan Tuhan tembak kita. You sudah gak ada. You sudah siap-siap untuk tidak mau. You merasa puas. You merasa sakit hati. Tuhan tidak kasih apa-apa kok saya. Buat apa saya tekun terus berkorban untuk Tuhan? Itukah cinta kasihmu yang mula-mula? Gereja harus terbuka mata rohani melihat hal itu. Kadang kita hanya masalah take and give. Tuhan tidak kasih, gak mau. Tuhan tidak berkati, gak mau. You hanya mau kalau Tuhan berkati baru kamu mau sungguh-sungguh, saudaraku. Tidak diberkati pun harus sungguh-sungguh. Itu bentuk cinta. Itu bentuk kasih mula-mula. Tidak harus terkondisi seperti itu. You see your life now. Dulu kamu rajin di pemuda melayani. Sekali you putus pacaran, you tidak mau ke gereja. Itukah kasih mula-mula kepada Tuhan? Itukah kamu sebagai diaken yang baik? Dulu you miskin, cinta Tuhan. Sekarang you kaya, you lupa Tuhan. Itukah kasih mula-mula kita? Dulu you pendeta yang hebat, ya, penginjil yang hebat berkobar-kobar. Setelah sukses, kita lupa Tuhan. Itukah kasih mula-mula? Hari ini membuka mata kita melihat zaman kita loh saudaraku. Kita harus berani jujur. Lihat Kristen kita kayak apa sekarang modelnya. Kayak apa. Semua pura-pura. Semua pura-pura. Semua digampangkan saudaraku. Itukah gereja Tuhan zaman ini? Sampai Tuhan tunjuk kau telah kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuh. Gereja juga bisa dihukum Tuhan loh. Kalau tidak hati-hati. Saya mau saudaraku khotbah hari ini menjadi suatu peringatan buat keras kita. Suatu revival kerohanian, suatu kesadaran. Kita harus masuk selangkah lebih maju untuk pekerjaan Tuhan. Untuk hidup kita sendiri. Amin. Mari kita tunduk kepala. Instrumen dulu. Doa masing-masing. Saya khotbah di sini 1 tahun 3 kali. Saya tidak begitu mengenal jemaat. Dan juga tidak ada sponsor dari gembala atau dari diaken. Tidak. Pesan sponsor, tidak. Kalau khotbah hari ini sangat tajam menusuk hatimu, meneguri dengan keras. Saudara, itu artinya Tuhan sedang bicara sama you. Itu artinya Tuhan bicara sama you. Itu artinya Tuhan mau bangkitkan rohanimu. Refnya dulu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan ku
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik lembut saja. Doa sendiri di hadapan Tuhan. Dari hati yang jujur, berani melihat diri sendiri. Tidak usah ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dulu aku pelayan yang hebat Tuhan. Dulu aku giat sekali. Sekarang I'm nothing. Kalau you seperti itu kasih tahu Tuhan. Dulu aku nomor 1 di gereja Tuhan. Now I'm nothing karena aku sudah kaya. Dulu aku pemuda yang hebat di gereja. Aktif sekali. Sekarang I'm nothing karena aku sudah kecewa. Dulu saya ikut aktif pendirian gereja ini Tuhan. Giat sekali. Sekarang aku mundur 1000 langkah. I'm nothing. Itu aku sendiri. Hanya praktis, you setor wajah, you ngaku sendiri. Itukah kasih mula-mulamu kepada Tuhan? Dulu kamu sekolah minggu, guru sekolah minggu yang baik loh. Where are you now? Dulu kamu tekun sekali loh. Di manakah engkau sekarang? Cintamu ada di mana? Dulu kamu sharing ketemu anak-anak kecil, rasanya hatiku di situ loh Pak Pendeta. Itu anak-anak dunia saya. Where are you now? Lihat tuh tadi anak-anak gitu banyak. Mana gurunya? Doa sendiri-sendiri. Jangan karena masalah A, B, C, D terkondisi kamu tidak punya cinta sama Tuhan. Jangan. Sering nyanyi, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik. Benar, hari ini prakteknya. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Benar, ini prakteknya hari ini. Jangan kita membohongi diri kita sendiri. Nyanyi tidak ada intinya. Tiga kali refnya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Kami ini Tuhan Yesus bukan orang sempurna. Sekalipun kami pendeta, kami tidak terhindar daripada kesalahan dan perbuatan dosa. Seringkali Tuhan, dari kesalahan dan perbuatan dosa, kami belajar untuk menata diri jauh lebih baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami kurang rohani. Ampuni kami, jikalau kami kedapatan kehilangan kasih mula-mula. Biar gereja ini boleh maju Tuhan Yesus. Berkati gembala dan semua timnya Tuhan. Gereja ini boleh menjadi bencusuar di Jakarta ini Tuhan. Jadi berkat banyak orang. Tempatnya sudah bagus Tuhan. Tinggal hidupkan rohani kami Tuhan. Buat menyala-nyala. Buat berkobar-kobar. Anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan. Kebangunan rohani dari Tuhan turun atas gereja ini. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.